Gebrak ya. Gebrak ya. Gebrak Jabar juara. Gebrak Jabar juara. 20 yang sudah ditunjuk tadi, yang sudah ditunjuk tadi. Keduanya mana coba? Kedua yang sudah ditunjuk tadi. Jadi ini dua ini ya. Ayam Kapolda. Jadi Jabar Juara Istimewa. Juara mah RK. Alhamdulillah kita semua yang pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nanti tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Ya. Gebrak, saya boleh menyebutnya gebrak, saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Mohon izin saya ditugaskan barusan untuk hadir di sini menerima kawan-kawan semua dari perwakilan Gebrak. Sebelumnya saya mungkin cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu sebetulnya mungkin Abah Dendi dan Pak Ibu mungkin sudah cerita bahwa beberapa waktu yang lalu sesuai audiendi dan seterusnya dari proses kita mulai dari Komisi 4 sampai kemarin juga kita sudah membahas rapat grup yang diajukan. Yang saya lihat ada beberapa yang hadir ini, si Om Helmi hadir juga. Kemudian kita sudah sampaikan fasilitasi ke Biro Hukum dan tadi malam sudah dibantu sama tim Biro Hukum untuk finalisasi draft rapat grup yang saat ini sedang berproses untuk ditandatangani. Sebetulnya mohon izin kawan-kawan, Pak kemarin itu sebetulnya sudah ditelepon Pak Dendi sama Pak PLT Kadishub bahwa Pak Gubernur mohon maaf tidak bisa menerima di tanggal ini sampai 20, tapi setelah tanggal 20 dijadwalkan untuk menerima. Informasinya begitu karena pas telepon saya ada di sekitarnya kemarin di ruang Pak Hukum tadi malam. Jadi tadi malam sampai pukul berapa ya Bu ya, sekitar pukul 8 sudah selesai draft itu, kemudian sudah dilaporkan ke pimpinan ke Pak Sekda terkait rapat grup tersebut. Nah, jadi dalam hal ini Pak Gubernur sudah setuju untuk akan menandatangani rapat grup tersebut gitu. Walaupun harusnya proses dulu ke fasilitasi ke Kemendagri, tapi namun demikian beliau udah saya tekan dulu lah gitu. Seperti itu ya Bu ya. Nanti mungkin lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Bu Sinta karena tadi malam saya tidak ikut menghadap ke Pak Sekda untuk melaporkan hasil draft terakhir. Itu kawan-kawan, jadi hal itu kemarin langsung dilaporkan ke Abah Dendi untuk hal tersebut. Mudah-mudahan setelah tanggal 20, baik tanggal 21 atau tanggal 22 itu nanti akan diterima langsung oleh Pak Gubernur. Nah, mengenai terkait dengan rapat grup, barangkali Bu Sinta dapat sebelum ke Bu Sinta kita ada yang disampaikan pengantar atau seperti apa gitu. Atau langsung Bu Sinta mau Bu Sinta dulu nggak? Bu Sinta dulu aja, kita dengar dulu aja. Kita dengar dulu aja paparan dari Bu Sinta. Saya hormati Bapak Ibu dari Gebrak, Pak Agus Dedik dari Dishub. Saya Sinta, saya perancang peraturan perundang-undangan. Jadi semalam yang membantu penyusunan rapat grup ini. Jadi untuk penyusunan rapat grup ini kita kan harus mencari pintu masuk dari mana legal standing gubernur masuk. Nah, kami sudah memutuskan bahwa pintu masuk gubernur adalah dari pengawasan pengendalian. Jadi diberi judul pergubnya pengawasan dan pengendalian penerapan tarif penyedia layanan angkutan yang bermitra dengan penyedia layanan aplikasi. Nah, di konsideran menimbang di sini dikedepankan bahwa tanggung jawab gubernur adalah memberikan perlindungan
kepada penyedia layanan angkutan guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penyedia aplikasi dan penyedia layanan angkutan. Itu roh dari Pergub ini. Lalu apa saja isinya dari Pergub ini? Intinya ada 3 bab. Yang pertama, pengawasan penerapan tarif. Apa saja yang dilakukan pengawasan? Yang pertama adalah kaitan dengan besaran tarif layanan angkutan, lalu proporsi biaya jasa aplikasi. Nah, dalam pengawasan ini, dapat dibentuk tim. Timnya ada unsur dinas, lalu perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan bidang tenaga kerja, lalu ada perangkat daerah provinsi yang membidangi komunikasi dan informatika, Diskominfo, lalu ada KPPU, lalu ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada unsur perusahaan angkutan sewa khusus dan dari aplikator. Juga melibatkan kepolisian. Nah, kalau untuk kaitan dengan besaran tarif layanan angkutan, kami tidak merumuskan di sini, kan konteksnya pengawasan. Jadi mengacu kepada peraturan perundang-undangan, karena kan sudah ada Permen Hubnya juga dan katanya mau diganti. Jadi di sini kita tidak merumuskan, namun ada di pengendalian. Jadi ada di bab pengendalian dalam hal untuk pengendalian, baru kita gubernur maksudnya bisa menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah, baik angkutan orang dan barang. Ini konteksnya pengendalian, jadi dalam rangka pengendalian. Lalu berikutnya, indikator kapan gubernur bisa menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah adalah apabila terdapat pelonggaran penerapan tarif berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya. Lalu substansi yang terakhir terkait fasilitasi mediasi. Di sini gubernur menyelenggarakan fasilitasi mediasi dalam hal terjadi perselisihan antara penyedia layanan angkutan dan penyedia layanan aplikasi. Itu barangkali itu intisari dari Pergub ini. Jumlah pasalnya ada 9. Lalu posisi Pergub ini di mana sedang proses pemarapan, dimulai dari Pak Kadis yang tadi diambil itu. Ya. Dan kalau Pak Gubernur hari ini memang sedang ada panggilan dan itu pun didampingi oleh pakar hukum di Jakarta. Saya tidak bisa menyebutkan kemananya. Barangkali itu dulu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aturun Bu Sinta. Jadi itu tadi secara garis besar isinya gitu. Karena sesuai arahan pimpinan Pak, karena sudah sedang proses pemarapan. Barusan sebelum kawan-kawan hadir ke sini itu dari Disub mengambil draftnya itu untuk diparap sama Pak PRT Kadishub yang posisinya juga di Jakarta gitu. Akan diparapkan, setelah itu nanti parap ke Pak Karo, setelah itu parap Pak Asisten, setelah itu parap Pak Sekda, setelah itu langsung ke Pak Gubernur. Jadi insya Allah dalam waktu yang ada ini akan sudah bisa diproses tanda tangan gitu. Seperti itu kawan-kawan penjelasannya gitu. Tapi yang jelas tadi sudah mulai berproses gitu. Demikian, barangkali ada yang ditanyakan kawan-kawan atau di ini ditanyakan terkait dengan Pergub itu. Kan mungkin ada ketentuan ya kalau mau digandakan mungkin Iya. Sudah dinomorin. harus boleh dinomorin dulu, sudah ditanda tangan gitu. Tapi hari ini. Oh iya. Kita maaf kita nggak bisa dapat itunya ya, kopiannya. Substansi pokoknya.
Oh, gitu. Maksudnya untuk dipelajari dulu sebelum berbicara lebih jauh gitu maksudnya. Takutnya sudah ditanda tangan Ya takutnya sudah ditanda tangan tapi ada tidak sesuai dengan aspirasi yang harapan yang sudah masuk gitu. Iya lah. Kalau untuk Rapergum mohon izin, saya belum diberi izin untuk di-share, tapi inti substansi pokok itu Pak. Nah dalam hal kan kalau produk hukum itu bisa dievaluasi. Jadi pada saat dilakukan evaluasi ada hal-hal yang tidak aplikatif atau ada kekurangan kan bisa dilakukan perubahan. Tapi intisari itu Pak, tadi tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erhan, saya mewakili dari teman-teman keberanian. Saya sih intinya tidak berharap hal yang sudah ditandatangan oleh Pak Gubernur menjadi tidak relevan dengan apa yang kami harapkan. Karena betul perubahan itu bisa dilakukan, tapi kan butuh proses lagi. Sedangkan proses untuk sampai detik ini tuh panjang perjuangan kami. Jadi jangan sampai apa yang sudah diputuskan oleh Pak Gubernur ini menjadi polemik lagi di kemudian hari. Karena kan tidak beres-beres. Gitu. Jadi setidaknya apa yang tercantum di draft itu kami bisa, walaupun bukan kapasitas kami ya, tapi setidaknya kami bisa beropini. Itu bisa jadi masukan juga untuk Ibu dan Bapak. Jadi kami kan tim di Biro Hukum harus mengkaji dari legal standing gubernur, tatanan pemerintahan ya, ada kewenangan pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah maka kami ini sudah mengkaji dari ranah kapasitas gubernur. Ya barangkali kalaupun ada masukan dari Bapak Ibu dari apa yang kurang yang telah saya sampaikan, diusulkan melalui Dinas Perhubungan kira-kira apa, karena kita kan dalam kapasitas gubernur harus maksudnya harus dirumuskan dalam kapasitas gubernur, mungkin tidak bisa diakomodir secara letterlah dari Bapak Ibu gitu. Mungkin ini solusinya dari yang dibacakan item-item tadi gitu, kira-kira ada masukan nggak yang kurang mana gitu. Sekarang mungkin di forum itu jadi disampaikan aja yang belum ketemu gitu. Jadi biar pada forum ini ada catatan kalau nanti proses juga disuruhkan bolak-balik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan. Mungkin saya ingin menipali barusan yang mengomentari apa yang disampaikan. Kami dari Gebrak ini sebetulnya sudah menyampaikan juga melalui disuruhkan terkait apa keinginan kami yang tertuang dalam tuntutan. Maksud saya gini Bu, jadi kan itu ada tuntutan kami, karena kan kita mengejar pergub ini berkaitan dengan tuntutan yang kita perjuangkan berkaitan dengan pendapatan tarif bersih yang kita terima gitu. Dan itu juga sudah kita tuangkan melalui pengajuan dan pergub kemarin ini, dan di situ juga kita itu berdasarkan dari surat keputusan Kadisub nomor 5464 gitu, berkaitan dengan pendapatan untuk roda 4 itu pendapatan minimum terdekat itu untuk roda 4 adalah 5.000 per kilometer, dan untuk R2 2.600 per kilometer. Nah sedangkan kami yang saya dengar barusan intisari di sana di Ranpergub itu tidak tertuang gitu apa yang menjadi tuntutan kami gitu dari Gebrak. Ya mungkin sementara itu dulu Bu.
Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Dari isu yang telah Bapak sampaikan, sebetulnya sudah terakomodir Pak di Pergub ini. Jadi bicaranya tadi Gubernur melakukan pengawasan dulu ya, pengawasan terhadap besaran tarif layanan angkutan dan proporsi biaya jasa aplikasi. Nah, setelah dilakukan pengawasan, maka Gubernur melakukan pengendalian dalam hal terdapat pelanggaran penerapan tarif. Nah, ini sudah dipayungi di Pergub ini. Nah, baru setelah ditemukan pelanggaran penerapan tarif, Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Jadi delegasi dari Pergub ini dibuat Kemhub yang akan menyusul barangkali ya. Nanti setelah ini ditetapkan, dirumuskan tarif di dalam yang akan ditetapkan dalam Kemhub. Oh, iya. Untuk pendapatan itu nanti akan dituangkan di dalam Kemhub. Gitu ya? Kemhub itu menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Ya. Gimana? Ya, maaf Bu, kalau yang Ibu tahu tarif batas bawahnya dan tarif batas atasnya seberapa Bu? Nominalnya atau belum ada. Nah itu karena gini Bu, dari tarif batas bawah yang terdahulu itu di angka 3.500 sampai 6.000. Nah, buat R4. Kalau untuk R2 itu dari 2.000 sampai ke 2.500. Nah, itu sangat memberatkan bagi kami gitu, Bu. Nah, keinginan kami dan tuntutan kami yaitu agar tarif batas bawah ini dirubah menjadi pendapatan bersih yang diterima oleh para driver online. Untuk R4 atau mobil kita menuntut di angka Rp5.000 bersih yang kita dapat per kilometer Bu. Dan untuk yang R2 kita menuntut di angka 2.600 per kilometer. Bersih itu ya yang kita terima, karena itu kita sudah berhitung, mungkin Pak Dik-Dik juga sudah tahu bahwa dulu kita pernah mengungkapkan tentang BOK, biaya operasional kendaraan itu per hari itu hampir menyentuh ke angka 300.000 untuk R4 gitu. Sedangkan penghasilan kita rata-rata banyak yang di bawah 300.000 gitu. Jadi kerja baktinya memang kerja bakti zaman nombok-menombok gitu. Dan untuk yang R2 saya tidak bisa menjelaskan karena ada orang yang berhak gitu ya. Silakan ke Om Helmi kalau misalkan mau menjelaskan. Izin Bu Sinta, Pak Dik untuk semuanya, yaitu yang tadi udah disampaikan sama rekan dari saya juga dari Gebdak, minimal itu kan penempatan belum menentukan, karena penentuan dari R2 itu banyak layanan Bu, banyak layanan dari GoRide, GoFood, dari delivery maupun itu, apakah itu sesuai dengan penetapan bersih kita untuk R2 apa gimana? Kalau masih itu belum ada draftnya, kami tidak tahu, itu bisa jadi bumerang buat kami begitu paling dia R2. Soalnya banyak pelayanan ini bergerugan dalam 5 aplikator ini, sangat riskan kalau bagi R2. Untuk pengen anak-anak R2 penetapan tarif semua bersih pendapatan 10.400, mau Gojek, Grab, Shopee, InDriver sama Maxi. Terdekat. Itu layanan semua pendapatan bersih 10.400. Yang terdekat ya Mia. DBB-nya 4 kilo, dari asalnya 8 gitu. Ya itu harus semuanya kepengen. Makanya kalau masih gitu tadi dikaji mungkin agak mentah. Nantinya takut aplikator melanggar lagi gitu. Atas dasar apa ini gitu? Saya rasa belum kuat ini. Makanya kami minta draft seperti gimana biar kami kaji dulu biar ada koreksi gitu. Jadi ada win-win solution gitu. Setuju ya rekan-rekannya? Lagi pun satu lagi mau nanya.
Ini kan Perpuk tentang pengawasan dan pengendalian ya. Bagaimana nanti gubernur atau pemerintah daerah melakukan pengawasan ketika aplikator sekarang masih memakai SK 3422 buat R4 dan R2 itu berapa? KP 667. Nah, KP itu bagaimana cara gubernur melakukan pengawasannya? Gitu, sedangkan sampai saat ini aplikator masih bermain dan masih kena di SK 3422 tersebut dan KP itu. Jadi intinya gini lah kalau berbicara per kilometernya mereka masih masuk sampai saat ini. Jadi apa yang dilakukan pengawasannya sebelah mana? Kalau SK 3422-nya belum dirubah dengan KP buat R2-nya. Gitu. Permasalahan di sini itu sebetulnya kami harap gubernur membantu kami untuk merubah SK-SK tertentu secara nasional ya. Bukan tidak mungkin kami ke Jakarta Pak, tapi akomodasi kita kurang kuat gitu. Makanya kami lewat gubernur menginginkan agar tolong bantu bicara dengan Kemenhub, tolong segera direvisi karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Gitu Pak. Terima Mungkin ya agak sedikit ini menyesuaikan dengan tadi kedua peraturan itu 20.400 itu berdasarkan pertalite naik itu dari tahun 2007. Sudah 3 kali mengalami kenaikan. Nah, masih belum ada evaluasi perubahan. Sedangkan kami dari R2 BOK-nya sendiri untuk saat ini 85.000 sehari. Bensin aja udah 35 makan dan lain-lain. Pendapatan bersih kami real, nyatanya real. Saya berani itu ada rekan-rekan saya, boleh dilihat historinya. Pendapatan bersih ke rumah itu sangat riskan. 50.000 aja. Kita dari pagi sampai malam Bu. Bahkan sampai subuh. Ini sama driver juga ada histori. Mereka on beat tiap hari. Boleh dicek nanti. Makanya Bu harus ini benar-benar harus Bu, Ibu Sintan dan Pak Didik, mohon maaf saya nambahin dari rekan saya tadi, Kang Bias ya. Itu kan peraturan itu tarif batas bawah dengan batas atas tahun 2017 ya. Betul ya, teman-teman ya sepakat ya. Nah, dari 2017 sampai saat ini kita sudah mengalami 3 kali kenaikan BBM. Waktu tahun 2017-2018 itu harga memang 16.000 ya, kalau nggak salah ya reguler ya. Nah, mengalami 3 kali kenaikan kok aplikator malah turun. Nah, tadi nyinggung lagi bagaimana gubernur bisa mengawasi hal ini. Ini aja yang nyata aja sudah terjadi, gitu loh. Sedangkan kita nggak tahu tuh Bu sekarang pergubnya bagaimana isinya ya, betul ya. Jadi di sini kami datang, kami ingin tahu gitu loh. Tuntutan kami itu terutama yang pendapatan bersih sebetulnya Bu. Karena sudah tidak masuk akal Bu, 3 kali kenaikan tapi malah harga turun. Tapi sampai sekarang aplikator fine-fine aja gitu loh. Kami yang di lapangan, waduh, bener Bu. 12.000 naik 4 orang, itu masih dipotong lagi dengan potongan. Itu jadi mohon pengertiannya di sini teman-teman, ini sudah nunggu juga di luar. Kami sebagai perwakilan nih Bu, Pak, kalau kami tidak tahu bingung menjelaskannya seperti apa. Ya itu aja mungkin, terima kasih. Izin menambahkan terkait pengawasan dari gubernur seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin bisa dijelasin lagi nanti Bu. Jadi ini nantinya kalau sudah ditetapkan, ini kan pergub itu mengatur Pak. Jadi membuat aturan supaya gubernur bisa menetapkan. Yang salah satu setelah ditindaklanjuti, nanti setelah ditetapkan dibuat keputusan gubernur tentang tim pengendalian pengawas yang terdiri dari unsur yang tadi disampaikan Pak, yaitu dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, KPPU, dan unsur dari yang komite dari pengemudi dan sebagainya, gitu. Tim pengawas ditetapkan dengan keputusan gubernur, gitu. Jadi pengendalian pengawasan itu bersama-sama karena selama ini kita nggak bisa sendiri mengawasinya. Jadi dibentuk sesuai usulan kawan-kawan kemarin kan komite dibentuk, maka anggotanya unsurnya sudah
sebutkan di Pergub ini gitu. Nah, Kepgub pertama adalah tim pengendalian pengawasan gitu, yang terdiri dari unsur yang disebutkan tadi. Yang Kepgub kedua, Kepgub yang tarif gitu. Jadi keputusan gubernur tentang tarif yang batas bawah batas atas gitu. Jadi Pergub ini masih bersifat mengatur karena di dalamnya itu tidak bisa nyebutin tarifnya Pak. Kalau Pergub itu kemarin kita sampaikan, kita usulkan, tapi pertimbangannya karena Pergub itu mengatur gitu Pak. Jadi setelah itu baru dibuat keputusan gubernurnya gitu ya Bu ya. Mohon koreksi Bu kalau saya salah. Kesalahan itu kalau tidak sesuai mekanisme. Nah, barangkali itu Pak tambahannya. Kalau Kepgub tetap hanya tarif batas atas, tarif batas bawah. Nah, kalau untuk detail proporsi pembagian antara penyedia layanan angkutan sama aplikator, kita ini hanya di Pergub ini hanya dalam batas pengawasan. Tapi pengawasan ya betul sih, terus terang apa yang menjadi parameternya ya, parameter pengawasannya betul apa gitu. Karena tidak mungkin juga Pak di Pergub ini memang. Maksudnya tidak mungkin apanya Bu? Untuk mengatur detail proporsi antara penyedia layanan angkutan dengan aplikator. Kan bukan ranahnya gubernur masuk di situ. Nah, kalau di Permen Pak, kan infonya Permennya sedang diubah ya. Itu hanya sebatas tarif saja ya. Ya, idealnya harusnya di Permen Pak, bukan di sini. Mungkin dari atas tidak tahu ya seperti apa nilai-nilainya. Makanya kita kesini memberitahu ya. Kita menyampaikan keinginan kita yang sebenarnya di lapangan. Mohon jembatan dari pihak Ibu, dari pihak Bapak, karena Ibu dan Bapak sudah tahu dari pihak lapangan dari kita bahwa yang di lapangan seperti itu tarifnya. Jadi kami mohon sampaikan apa yang kami ingin. Yang bersih itu 10 rupiah. Itu real, itu nyata bahwa kami cuma menerima kemarin cuma 2.000 per kilometer. Apa yang mereka kan tidak tahu seperti apa. Nah, kita ingin Bapak Ibu menjembatani apa yang kita mau. Menyampaikan kita inginnya seperti itu, tarif seperti itu. Mudah-mudahan karena kita dari pihak lapangan sudah memberitahu. Jadi Ibu bisa menekankanlah kasarnya kepada yang di atas bahwa nilainya seperti itu. Ya, betul. Jadi gini Pak, baiknya dari Dinas Perhubungan membuat surat. Sudah. Oh, sudah. Jadi kan kita saya melaporkan juga sekalian kemarin Pak. Dan sebentar saya ceritain dulu merespon Ibu. Jadi sebentar. Kalau kita kan sudah berproses lama setelah kita yang dulu, kita sudah bersurat ke Kemenhub lalu ditandatangani oleh Pak Sekda gitu. Nah, atas surat kita itu dan beberapa daerah lain bersurat ke Kemenhub itu, kemudian Kemenhub menugaskan tenaga ahli untuk menyusun. Yang kemarin hadir itu kan Kang Emil kan lihat gitu, yang namanya Pak Opto Manulang yang dari Undip itu ditugaskan Kemenhub untuk menyusun variabel-variabel kriteria tarif yang lebih masuk akal. Nah, kemarin kan kita mendengar persis perkembangannya dari Kemenhub bahwa itu sedang proses pengkajian untuk hasil pembahasan yang 2024 boleh disusun oleh Pak Opto Manulang itu sedang proses untuk evaluasi untuk penetapan gitu kan. Kang Hemi mendengar gitu. Saya juga baru mendengar kemarin itu pas kita undang Kemenhubnya. Nah, itu kita tunggu mudah-mudahan segera kan kita sudah juga menyampaikan langsung baik lisan maupun tertulis kepada Kemenhub yang kemarin itu gitu. Kalau itu sudah bisa ditetapkan, nanti di Kepgub kita juga bisa diacu oleh kita, dipedomani gitu Pak. Yang kemarin yang pembahasan di dinas itu gitu. Nah, sekarang itu sejalan keluar yang disarankan oleh pembahasan kemarin, ini dibuat dulu Pergubnya yang mengatur gitu Pak, supaya kita punya dasar untuk
nantinya menetapkan Kemgub yang berdasar dari yang disampaikan ke pusat itu. Tadi makanya kalau ada sudah disampaikan, kita sudah sampaikan lesan maupun tertulis. Lesan kemarin saya tegesin lagi di ruangan kami, disaksikan oleh 6 orang dari teman-teman gitu Kemenhub, bahkan Pak Abdo itu nyampaikannya ke Pak Presiden walaupun ke fotonya doang gitu, nanti disampaikan gitu ke media online oleh Pak Abdo Manulang agar hal itu segera ditindaklanjuti di pusatnya gitu oleh Pak Abdo Manulang. Demikian Pak Bu yang dapat dijelaskan. Tapi kalau surat tertulis sudah pernah, jadi usulan dari kawan-kawan dulu waktu yang itu kita sudah berkirim surat ditandatangan Pak Sekda provinsi untuk dikirimkan ke Kemenhub gitu. Nah Kemenhub atas dasar surat kita itu dan bahkan dibantu oleh KPPU untuk ke pusatnya itu sudah membuat kajian mengevaluasi dibantu oleh tim ahli Pak Abdo Manulang karena itu bukan hanya menyangkut Jawa Barat tetapi menyangkut seluruh Indonesia, itu nasional. Karena problemnya nasional, Kemenhub menugaskan tenaga ahli yang memahami terhadap tersebut sehingga ada formula yang baru gitu, yang bisa memperhitung. Kemarin udah dipaparin kan, detail perhitungan yang sampai yang selama ini tidak diperhitungkan di dalam oleh aplikator. Oleh Pak Manulang dijelasin, saya sendiri baru tahu gitu perhitungan detailnya gitu kemarin. Demikian Bapak Ibu, ini update informasinya gitu. Izin perintah Ibu harusnya izin ya Bu, maaf itu harusnya terbuka dari kami biar kami tahu itu isi itu apa dulu gitu, biar ada win-win solusi kesepakatan driver antara regulator gitu. Harusnya seperti itu Kak, betul kan kawan-kawan? Harus tahu dulu ini. Kalau jadi gini, kan produk hukum itu ada perda, ada Pergub. Kalau perda itu kan sifatnya mengatur keluar. Jadi tentu itu harus disosialisasikan, harus mendapatkan partisipasi aspirasi dari stakeholder. Nah kalau untuk Pergub itu adalah sifatnya menjadi pedoman Pemprov, jadi tidak mengatur keluar gitu, pedoman Pemprov. Makanya ini judulnya juga pengawasan dan pengendalian karena ini menjadi legal standing Pemprov untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan tarif. Itu. Izin menambahkan sedikit Bu, kalau kan tadi kata Ibu Permen yang 118 kan mau direvisi ya? Ya. Tapi kan yang berlaku sekarang adalah 118, tidak dipungkiri. Ya. Di pasal 22 ayat 2 itu tertulis bahwa kewenangan itu untuk menentukan tarif batas bawah dan tarif batas atas akutan sewa khusus ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi. Berarti kan sebetulnya kalau asumsi saya bahwa tanpa ada pun Pergub yang nanti Ibu yang tadi dibacakan, harusnya sudah bisa menentukan untuk menjadi perda. Asumsi saya ya, koreksi kalau saya salah. Ditetapkan Kemgub, Pak. Kemgub. Jadi ada perda, ada Pergub, ada Kemgub. Kalau reguling, perda dan Pergub. Kalau yang besiking penetapan Kemgub. Nah harusnya tarif itu ditetapkan nanti di Kemgub. Nah, relevansi waktunya antara dari Pergub sampai Kemgub itu biasanya berapa lama, Bu? Kalau dari proses kan sebetulnya kan kalau kami fasilitator produk hukum, yang penting substansinya sudah oke. Nah, ini kan Kemgubnya belum ada dari jadi ya nanti tinggal setelah ini diproseskan nanti kita buat konsepnya Pak, kita bahas lagi gitu Kemgubnya gitu. Jadi ya itu supaya sampai kapan karena kita dari kemarin kita tidak mau jadi hal-hal seperti ini lagi. Sebentar lagi. Di bawah sudah sangat panas. Apalagi kan dengan isu besok tanggal 20 itu akan ada aksi. Kita redam dengan adanya ini, kepinginan kita itu ada hasil yang terbaik. Udah nggak akan ada audiensi dikaji lagi, direvisi lagi. Bahkan ini kalau menurut saya ini revisinya dari tahun kemarin masih dikaji ulang. Aduh,
Sampai kapan kita Sampai kapan? kita tidak mau ada lagi yang kayak gini lagi. Kita butuh kepastian yang pasti buat kita. Harus direvisi harus ini, aduh ini mantap bakal sangat lama. Sedangkan keputusan dari yang kemarin di waktu di Disu kan udah jelas ketentuannya. Nah Ibu sendiri izin untuk yang surat 5464 Ibu sudah baca belum? Nah, maksudnya kan dasar muara kita berkumpul di sini sebetulnya kami menuntut janji. Ya. Bu. Mana boleh? Karena kalau Ibu sendiri belum tahu intisarinya kita nggak dapat Bu benang merahnya. Dari nol lagi nih. Ibu berbicara kulitnya sedangkan kita sudah lebih jauh ke depan gitu. Tapi aplikator tidak menggubris mengenai tarif kami, tarif atas, tarif bawah. Disub sudah mengeluarkan. Yang jadi pertanyaan, apakah dari Disub sampai ke Biro Hukum? Seandainya sampai, akan cepat itu keputusan gubernur. nggak akan ada revisi lagi. Nggak akan ada revisi. Sudah jelas di tanggal 23 Agustus 2004. Sudah lama itu beredar. Kami masih menahan. Apakah yang dari Disub sampai ke pihak gubernur? Sampai Pak. Kenapa masih nol lagi Pak? Gini, jadi dapat saya jelaskan. Ini jadi dengan pertimbangan regulasi dan sebagainya tadi yang dijelaskan oleh Bu Sinta Hukum, dibuatlah pergub yang mengatur dulu biar kuat Pak, dengan asumsi karena ada reglingnya yang mengaturnya. Setelah itu atas dasar itu kemudian baru ditetapkan dengan Kepgub supaya kuat, karena kan kita sudah coba nih dengan surat Pak Kadisub. Dengan surat Pak Kadisub itu ternyata Tetiwaro nggak didengar. Saya juga udah nyuratin lagi Februari dengan surat Pak Kadisub juga gitu ke aplikator itu untuk surat kita yang pertama yang bulan Agustus. Jadi kami mempertanyakan lagi, nggak ada jawaban lagi dari aplikator. Nah karena itu kan provinsi lain sudah menetapkan Kepgub Pak. Betul. Nggak jalan juga dengan Kepgub gitu. Mudah-mudahan dengan jalan keluar ada regling dulu, ada payungnya ini, kemudian baru ditetapkan Kepgub, mudah-mudahan kuat gitu loh Pak. Karena Pergub tadi sudah dijelaskan bahwa ini mengatur di wilayah Provinsi Jawa Barat gitu. Kepgub nanti dengan dasar mandat dari Pergub itu baru kita berproses Kepgub gitu Pak. Seperti itu gitu, biar kuat. Kan kita udah nyoba Pak gitu. Dicoba yang surat langsung oleh Pak Kadisub, nggak implementatif. Provinsi lain, Jateng sama Jatim sudah berproses Kepgub, nggak implementasi juga sampai kemudian contohnya Jateng bersurat ke Kemenhub dibalikin. Silakan oleh kementerian yang membuat implementasi, gitu. Mudah-mudahan dengan Pergub ini setelah itu dibuat Kepgub dengan waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan gitu. Itu nantinya mudah-mudahan ada kekuatan yang lebih kuat, kita coba berbagai alternatif gitu Pak, barangkali penjelasannya gitu. Begitu Bu ya. Pak, kalau perubahan tarif kan di kementerian tentang berkaitan tentang SK tentang tarif itu kira-kira berapa lama Pak? Kalau SK kementerian kan bukan kita yang bisa maksudnya cuman berapa lama? Ya itu kita nggak bisa tentukan. Soalnya ketika otomatis ke Bapak sebagai ayah kami, tidak mungkin saya ke Amerika kan gitu Pak. Jadi Bapak Ibu tolong sampai kapan kita menunggu, sedangkan alur dan cerita di atas Ibu pun tidak bisa membukakan. Ditampilkan aja Bu di slide gitu supaya kita bisa lihat Ya, sama-sama. ya gitu. Dulu aja Bu. PJ Gubernur pada saat itu. Gitu. Artinya kan di sini pemerintah itu ternyata nggak ada apa-apanya gitu, tidak melakukan apapun, tidak bisa berbuat apapun juga gitu ya untuk menaungi masyarakatnya. Kita ditindas oleh pihak aplikator, tapi pemerintah diam aja, sementara kami terus bayar pajak. Gitu. Kita melakukan kewajiban
kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, kita melakukan kewajiban kami. Jadi saya mohon kalau bisa kita ditampilkan di sini di layar agar kita juga. Dari tadi saya perhatikan kok kayak bingung. Sebenarnya masalah yang sekarang kita bahas, Ibu sudah mempelajari kan sebelumnya? Seharusnya. Pendapat untuk kita tadi. Jadi saya tuh melihat ini pemerintah yang takut sama aplikasi atau memang tidak peduli. Intinya begitu. Ini masalah perut Pak. Oke, terima kasih. Ini ada sedikit hak yang sudah disepakati kita bersama. Apapun dasar hukumnya. Karena kami bukan orang hukum, tidak mengerti hukum. Saya serahkan kepada Ibu sebagai lembaga hukum. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kan ini pergub ini bukan pergub untuk mengatur aplikator ya, tapi pengendalian. Itu. Pengawasan dan pengendaliannya ini apa Bu yang diawasi dan dikendalikan? Ini yang diawasinya besaran tarif layanan angkutan dan proporsi biaya jasa aplikasi. Nah kalau tadi dikatakan gubernur tidak berbuat apa-apa, tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Didik dari gubernur sudah menyampaikan surat ya. Cuma barangkali perlu ada dorongan lagi ya Pak ya ke sana, karena ini bukan dalam kapasitas Pergub juga. Itu Pak. Bagaimana Pergub bisa menjangkau ke aplikator? Kan bukan ranahnya gubernur mengenakan sanksi ke aplikator. Audiensi, ya, hasil audiensi di Dishub itu dari staf ahli Kemenhub ya Pak Okto Pak Manulang menyampaikan bahwa gubernur bisa memberikan sanksi terhadap aplikator bila tidak melakukan pelanggaran. Ya. Nah, sekarang gini Bu, kan yang di dalam susunan kepemerintahan itu yang paling tinggi kedudukannya itu adalah pemerintah, Bu. Diinjak-injak gitu oleh aturan, berbagai macam aturan. Tapi ketika kapitalis melakukan itu dibiarkan. Om, minta maaf Bu, kita akan lawan itu. Jadi ini Pak, sanksinya pun hanya sebatas teguran. Aplikasi sendiri dia punya Pak, Mas Jawa Barat. Bagus itu Pak. Gini saya mau silakan Pak. Mungkin Ibu kurang mengerti permasalahan lagi Bu ya. Dari nol. Iya. Dari nol ini. Jogja. Bu, maaf Bu, mau menyampaikan Bu. Jadi gini Bu, ini ada permasalahan antara driver Jawa Barat dengan aplikator yang ada di Jawa Barat juga. Ada permasalahan antara driver dengan aplikator. Nah, simpelnya kita hanya menuntut pendapatan bersih yang layak sesuai DSK. Hanya itu saja. Nah, hak menurut Ibu harus kemana kita Bu? Iya, izin. Saya mau menanggapi yang sanksi saja. Yang sanksi paling kita juga kan Pak di sini hanya teguran ya. Pada saat ada terjadi pelanggaran, ada kan kewenangan Pemprov melakukan pencabutan izin. Kan itu yang efektifnya ya. Paling juga akhirnya dari hasil teguran itu adalah ada surat dari gubernur untuk menyampaikan ke pusat agar izinnya dicabut. Jadi kalau dalam ranah gubernur hanya sampai itu teguran. Ini nanti kami masukkan lah ya tambahan yang sanksi. Cuma nggak bisa kan sampai mencabut izin seperti itu, nggak bisa. Nah, yang berhak siapa? Pusat yang menerbitkan izinnya. Pusat itu dari kementerian mana? Di mana Bu?
Oh ya. Oh ya. Oh. Komdiji berarti ya? Komdiji berarti. Ya, Komdiji. Berarti kan saya pandang berarti sekarang tuh polemiknya tidak ada sinergitas antara Ya, betul. Pemprov Jabar dengan Komdiji dengan Disub. Karena aturan ini kan harusnya menyangkut tiga pilar. Ya, jadi betul. Jadi seolah saling lempar pada kenyataan di lapangan begitu. Jadi bola di Jadi kita harus kemana sebetulnya Pak meminta ini? Makanya kan karena memang aturan itu beda-beda gitu. Yang mengatur aplikator ada di aturan yang lain. Di Kemenhub adanya PM 118, kita mencoba membuat Rapergub ini yang ada judulnya tim pengawas itu Pak, yang isinya nanti di dalamnya ada kepolisian, Dishub. Percuma dong kita Pergub. Harusnya langsung masuk sasaran udah final ini. Yes, yang mana ya? Yang ini tujuan yang kemarin Pergub notornya ini. Itu kan tugas kami menyampaikan ke sini fasilitasi. Betul, Bapak memfasilitasi. Ya, menyampaikan ke sini. Seharusnya di hukum harus ada Kominfo, Komdiji. Udah di sini lah. Pak seharusnya jadi gini. Karena kan YouTube aja gubernur buka semua anggaran APBD kan. Ditampilin aja ditampilin aja masa nggak boleh. Bangga Ibu. Kalau tidak saya pulang buat apa? Mana Bu tanggung jawab saya besar Bu. Di bawah. Oh, ini udah ramai. Di belakang saya. Bu mungkin di sini kita bisa baik-baik. Ada bergejolak. Belum tentu. Lebih baik kita tahu dulu isinya apa dan dibuka aja semua. Iya. Jadi kita debatnya jelas gitu. Si ibunya kayak yang penuh tekanan ini bingung. Ya Bu, izin ya Bu ya, dibuka aja karena kan kemarin itu kita besok itu rencananya mau aksi. Tapi kita tuh apa ya kalau istilah Sundaman dibebenjokeun saurna ayeuna tos aya keputusan balik ditandatangan. Tapi kalau kayak gini mentah lagi nih Pak Bu. Gitu. Sesuai tadi pas waktu betul. ke Pak Didi bilang ya ini udah final. Ya, sudah final. Sama Pak Gubernur. Kenapa ini masih mentah? Sedangkan Betul. kami juga ini draft ini nggak tahu. Kemarin kan telah ketemu nih, seharusnya ada inti dari pertemuan itu. Kenapa dari awalan? Iya, ini mah Belum lagi. Belum Ya, ditandatangani. mumpung belum, kita revisi dari awal. Ya, betul. Bagaimana begitu ditandatangan itu tarif tidak naik. Nanti kalau udah ditandatangan alasannya, kalau udah ditandatangan kan nggak lagi. Ya sudah sekarang mah gini aja Pak ya, tolong ditampilkan. Nanti kita Diskusi lah, diskusi kita. Nanti setelah ditampilkan kan kita ada masukan nih di mana kekurangannya gitu kan. Kan aneh. Kalau ke Dishub kita pernah undang yang rapatkan kita itu, tapi nggak hadir kan? Ya maksudnya gini loh Pak, pemikiran saya sebagai masyarakat ya, kita ini di bawah yang mengatur semua usaha itu kan sebetulnya yang seharusnya kan begitu. pemerintah melindungi Oke, warganya. saya tahu Bapak pasti akan berjuang untuk kita. Tapi kan selama ini kita sudah setahun Pak Dik sangat tahu gebrak ini udah lebih dari setahun. Sudah keluar keputusan dari Dishub, nggak bisa juga terus gunanya pemerintah jadinya apa gitu loh. Kan jadi pemikiran kita yang simple. Saya sebagai cuma ibu rumah tangga yang kerjaannya cuma driver nggak ngerti apa-apa lah masalah hukum. Cuman kita jadinya pengen tahunya ke sana. Kenapa pemerintah pada saat injek kok diem aja gitu loh. Jadi harga dari pemerintah tuh di mana? Ya kita tahunya harusnya di Kalau saya pemerintah. Iya enggak kan? Iya, saya tahu. Saya tahu karena kita berjuang bersama ya Pak Didik ya dari setahun yang lalu. Ya makanya minta tolong sekarang. Jangan sampai pemerintah diem aja gitu loh. Ada aplikator. Doronglah gimana caranya. Kita udah bingung sebingung-bingungnya. Kita harus gimana gitu loh. Kita dari bawah ke bapak, dari bapak ke bapak lagi, ke atas lagi. Nah, sampaikan kita ke atas paling atas. Kasarnya begini Pak, maaf, kita sudah melalui semua proses. Kita santai ya Pak ya. Kan saya ceritakan dulu ya. Saya karena melalui jalur yang formal tidak tembus kan kemarin saya laporkan saya melalui KPPU. KPPU sudah survei ke kawan-kawan kan. Saya itu yang mendapat
mendampingi Ya, Pak. itu Pak Mansur Saya dan ya, kawan-kawan saya sudah survei. mendampingi malah. Hasil surveinya Pak Mansur sudah disampaikan kepada kita di bulan Februari bahwa itu dilaporkan ke KPPU Pusat. Ya, betul. KPPU Pusat menganggap itu sebagai persoalan nasional. Ya. Ya, saya Akhirnya sudah tahu. sama Jawa Barat itu hasil surveinya Pak Mansur dan kawan-kawan diambil alih oleh KPPU Pusat. Ya. KPPU Pusat sudah dilaporkan ke Ya jadi gini, Presiden. Ya jadi gini, mungkin setelah Bapak, ya makanya tadi saya bilang Bapak mendampingi kita dari awal, ya pergerakan gebrak ini Bapak sudah mendampingi kita. Bapak mungkin sudah tahu kita sudah melalui berbagai hal, ya untuk memperjuangkan nasib kita. Dari kita harus ke Diskominfo, karena sekarang kan ini kita sebetulnya membendung besok, Bu. Meredam besok ada aksi besar. Hari ini kita harus ada hasil. Intinya begitu. Kalau belum ada hasil kita nggak akan pulang, Pak. Kalau misalnya memang pemerintah tidak bisa apa-apa, jangan sampai kita yang ambil tindakan. Kita banyak cara loh. Banyak di ojol juga orang-orang pintar yang mengerti hukum, mengerti ilmu transportasi, banyak. Legal drafting. Kalau substansinya belum ada. Sebenarnya kalau substansinya sih kita sudah kirimkan kan ke Disub untuk run pergub yang kami ajukan secara apa? Lisan maupun tertulis sudah. Iya betul. Ya, kan itu ini kan substansi. peraturan gubernur. Langsung yang itu aja. Pasal Ke langsung yang batang tubuh yang bab 2. Dari awal. Ini dasarnya ke bab 2 aja. Mau dasar menimbangnya mau dibahas juga. Sekalian itu keseluruhan apa? Keseluruhan. Semua. Semua. Kan itu ranah kami, Pak. Ini kan pedoman gubernur ya, ranah kami untuk merumuskan ini yang penting substansi pokok saja bab 2. Oke, sok. Ya udah. Ini tidak terkait dengan yang diaturnya. Ya, oke. Isinya apa? Nah, jadi yang ini itu ada bab 2, bab 3, bab 4. Nah, itu. Bab 2, bab 3, bab 4 cukup. Bukan Komdiji ya, kalau ini Dinas Komunikasi. Masukkan yang pasal 5 ayat 2 poin F. Pada kenyataannya kan yang ada di lapangan masih individu, Pak, bukan perusahaan. Nah, bagaimana individu ini bisa punya hak suara untuk khusus di Permen Hub-nya. Angkutan sewa khusus itu driver online. Betul, makanya kan sebetulnya itu yang jadi masih sampai sekarang masih jadi polemik. Masih polemik. Sampai ada peraturan itu, tapi kalau kita kaji apakah itu diterapkan di lapangan? Tidak. Baik itu apa namanya pengusaha tidak, baik itu aplikator tidak. Yang jelas mah kita dipotong. Pemerintah juga tidak. Ya, pemerintah juga tidak. Ya udah aku aja lah kelemahan di pemerintah kita kan pengawasan. Ya kan? Terus itu kan disebutkan unsur angkutan sewa khusus. Tapi dalam bentuk perusahaan. Iya, itu yang tidak mewakili. Kita ini jangan bayangkan di kita ini semuanya lulusan S1. Driver itu banyak kok lulusan SD, SMP, mana ngerti ya kayak gini. Tapi mereka ngerasain. Itu loh. Yang jadi polemik yang kalau dipaksa buat urusan apa? Angkutan sewa khusus perusahaan, kita tuh perorangan kebanyakan. Kenyataan di lapangan, kita ngomong kenyataan di lapangan gitu. Contoh saya, kendaraan punya saya, aplikasi punya saya, berarti saya perorangan dong. Nggak ada tuh tulisan CPG. Mungkin UMKM gitu atau disebut gitu, biar ini UMKM gitu. Emang kalau perorangan nggak bisa ya, perwakilan gitu. Harusnya ada kelompok apa? Iya, iya, Kan nanti nyuratinya perwakilan kan nanti kan dibentuk Kepgub. Nah, kita nyuratinya ke siapa untuk minta Iya kan harus perwakilan? ada kelompok atau asosiasi ya? Ya, asosiasi lebih Kalau misalkan komunitas pasti bisa. Boleh. Kalau sudah komunitas perwakilannya Jadi gitu. ada komunitas. Ya udah perusahaan itu minta dirubah aja. Maksudnya UMKM ya? Iya, maksudnya Tapi ya. kan tetap harus ada komunitasnya, Pak. Iya, Bisa berarti ada- komunitas dan UMKM. Komunitas. Gimana badan hukum? Badan hukum ada. Badan hukum aja udah. Hukum gitu. Ya. Pada daun. Si Erlan dulu, dia kan lebih coba. Itu ya. rata-rata di Cekap atau kema? berbadan hukum. Enggak. Bener. Tiga. Hati-hati kalau Pendapatan gimana, Pak? Pendapatan itu di proporsi itu pengaturannya teh. Proporsi itu kan pembagian antara pendapatan aplikator sama pendapatan dari driver. Proporsi jumlahnya itu jadi bagian yang diawasi. Itu di ayat 4 tuh penjelasannya. Proporsi biaya jasa aplikasi dalam
aplikasi yang yang melakukan pelanggaran penerapan tarif Ketentuan. ya. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ya, terhadap ketentuan penerapan tarif. Ayat 2-nya sanksinya ya teguran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa melaporkan teguran tertulis ya, berupa teguran tertulis. Ayat 3-nya gubernur melaporkan mau paralel dengan teguran atau nunggu teguran dulu. Melaporkan paralel ya, melaporkan penyedia layanan aplikasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan tarif kepada Kemenhub dan kepada Komdiki dan Kemenhub. Lalu kedua langsung. Iya, keduanya langsung. Kepada kementerian yang membidangi perhubungan dan kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika dan digital ya. Saya akhirnya kan digital. Di WA read. Komunikasi dan digital ya sekarang. Bukan informasi, digital. Komunikasi dan digital itu nanti perlu diterangkan lagi di pasal 6 ayat 2. Siapa yang gitu aja Pak? Pak, kata ibu. Itu ayat 3-nya ya. Dalam hal apa namanya? Iya. Kalau intinya gini, kalau teguran tertulis 3 kali tidak diindahkan. Setuju ya? Ya, dalam hal mengusulkan pembekuan beroperasional di Jawa Barat. Aku copot nama. Oh iya. Dalam hal laporannya tetap. Laporannya tetap. Iya, laporan mah di bawah. Yang ayat 3-nya masih. Oh enggak, nanti di-enter ke bawah. Oh, di-enter ke bawah. Iya. Dalam 3 kali ya. Dalam hal teguran tidak diindahkan. Itu laporan nanti di bawah aja. Mendorong pemerintah pusat untuk membekukan mengusulkan aplikasi tersebut dibekukan beroperasional di Jawa Barat. Gue nggak ngerti lah bahasanya seperti apa, cuman fokusnya ke sana. Setuju ya semua ya? Iya. Harus 3 kali interval untuk pembantu. Ya. Kita ikutin aja. Kita langsung putus mitra. Samain aja. Jadi kan seimbang. Langsung PM loh. Langsung PM. Kesalahan sedikit. Coba ditulis dulu Bu, biar ditulis dulu. Dengan interval. Kita ikutin aja aturan yang dikasih Ya, mereka iya. lakukan. Pemerintah sekarang harus melakukan hal itu juga ke aplikator gitu aja. Kan ada timbangan. Sekarang ada gini Bu. 3 kali dengan interval 3 kali 24 jam gitu. Jangan 3 kali 24 jam, 3 kali aja mah 3 hari. 3 hari. Iya, berapa tuh? Harus seminggu kali ya. 7 hari. Seminggu. Intervalnya. Iya. Dengan interval. Jadi setelah 3 kali itu dengan interval berapa tadi?
Enggak intervalnya dari teguran satu ke dua teh Iya. mau berapa? Seminggu berapa aja. lama? Seminggu, Iya. berarti 3 minggu. Iya. A-nya teguran pertama, teguran 1 gitu ya, teguran tertulis 1. Iya, terus yang B titik koma B teguran tertulis 2 koma dalam hal tegur dalam hal dalam jangka waktu 7 hari 7 hari apa saja? Hari apa kalian ya? 7 hari aja berarti ya, nggak pakai apa-apa. Dalam jangka waktu 7 hari tidak teguran tertulis 2 dalam hal apabila dalam jangka waktu 7 hari teguran tertulis 1 tidak diindahkan, tidak dipatuhi. Dan itu teguran tertulis 7 hari dari teguran tertulis 2. Enggak berkurang Bu waktunya, maksudnya dari 7 hari 5 hari teguran tertulis 3-nya jadi lebih cepat gitu rentang waktunya, karena kalau sama itu kan menjadi terlalu buang-buang waktunya, payung-payungnya terlalu lama, nanti khawatirnya ada sesuatu yang 5 hari lah ya. 5 hari. Ya, 5 hari. 5 hari. Betul, setuju 5 hari. Sebanyak 3 kali sebagaimana itu sebelum namun jadi diubah. Jadi namunnya dihapus ya, dalam hal setelah teguran tertulis sebanyak 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dalam hal teguran tertulis sebanyak 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dipatuhi ya. Tidak dipatuhi. Ya, gubernur mengusulkan pembukaan izin kepada kementerian ya. Terkait di wilayah Jawa Barat. Oke, di wilayah. Ya. Di wilayah Jawa Gubernur kementerian terkait di wilayah Jawa. Iya, di wilayah Jawa Barat. Ya. Ya, di kementerian terkait di daerah provinsi. Pas tarik dah, pun lagi kira. Tuh, ya, dah. Bacakan ya. Menyesuaikan tarif berlaku sesuai dengan usulan mitra angkutan sewa khusus sebesar 5.000 km. Tarif mana? Untuk roda 4 dan 2.600 untuk kendaraan roda 2. Itu dari setahun yang lalu. Melaksanakan pemberlakuan tarif sejak surat ini diterbitkan. Melaporkan pemberlakuan tarif kepada pemerintah sesuai ketentuan. Mensosialisasikan pemberlakuan tarif kepada pihak angkutan sewa khusus yang menjadi mitranya. Apabila pemberlakuan tarif ini tidak dipatuhi, maka pihak mitra angkutan sewa khusus dapat melaporkan kepada KPPU Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Kominfo. Apakah untuk dukungan Kadisub ini keputusan gubernur bisa dibuatnya untuk memperkuat ini?
Karena arus bawah yang bertanya itu, kami keluar dari sini ada keputusan bahwa ini deal, diakomodir. Kalau kami menunggu ini lagi, lama lagi, Bu. Cap group itu untuk substansi tarifnya, leading sektornya Dinas Perhubungan. Betul. Nah, barangkali saya Dinas Perhubungan perlu pembahasan dulu barangkali ya. Sudah ini udah ada. Kan anaknya, di sub teh anak masih bapak ya. Anak kok kakak hayang jadi cumponan. Berarti si anak bebeda ke bapak meureun. Gini, kalau mangga Pak Didi mau Kan sudah ada apa? keputusannya, nggak usah minta. Ya, kalau kami kan menunggu dari disub ya Bu ya. Jadi sok apa yang kalau misalkan ibu meminta selama ini disub kemana Pak? 1 tahun teh. Nah, itu bebeda ke bapak. Ke sini, Pak. Buktinya ibu nggak tahu. Buktinya ibu menunggu. Kalau maaf, kalau misalkan jawabannya lempar-lemparan ini kira-kira kalau kami nggak mampu nih menjelaskan ke teman-teman di arus bawah. Kira-kira mohon izin saya sampaikan lagi kemarin yang kami sampaikan di Dinas Perhubungan waktu ada perwakilan berenam itu. Dinas Perhubungan kan tadinya menyampaikan pada tahun itu untuk menetapkan Capgub, tapi sesuai arahan pimpinan kan belum bisa ditetapkan Capgub, maka Dinas Perhubungan berani mengeluarkan surat, ya kan? Nah, sekarang kalau payungnya Pergub ini sudah keluar nomornya, kami akan usulkan untuk jadi Capgubnya gitu. Gitu. Kalau memang suratnya kan kita udah sampaikan Ya, gitu. sekarang gini Pak, ini kan Bapak tadi bilang mengusulkan, maaf bukannya kita menekan dan karena kita sudah lelah juga ya Pak ya, Pak Dikti juga pasti memahami sama-sama lelah. Apa hal yang bisa kita bantu biar Capgub ini cepat keluar? Saya nggak butuh sehari 2 hari, kalau sekatnya lah. Nggak bisa gini. Sebetulnya sudah ada. Tadi kan Ibu bilang berdasarkan kan itu. kemarin kita sudah gitu, bukan yang ngebantu, maksudnya takutnya Bapak banyak kerja. Apa nih hal yang bisa kita bantu? Nggak bisa. Nggak gini. Simpel ya. Nggak gini sih. Ibu tadi kan bicara bahwa yang keputusan dari Pak Dikdik di sub ya bisa Ibu jadikan Capgub. Itu kan sudah ada sebetulnya. Kenapa mesti nunggu besok gitu loh maksudnya? Sudah 1 tahun. Iya, gitu loh. Katanya bisa ya, Wak, ya. Iya. Katanya bisa. Ya. Kalau dilihat dari karakter KDN kan begitu. Oh, Dia memutuskan dulu, simpel. baru mengikuti aturannya. Yang penting dia sudah mempunyai payung hukumnya. Yes. Maksudnya langsung. Iya, nunggu. tunggu aja. Ya, tunggu aja silakan. Siapa? Saya terima dari Pak PLT Kadisub. Monggo Pak, kalau kesana mah monggo lah. Iya, kan maksudnya ya kita gantian lah Pak, menjelaskannya kan Bapak udah nyampaikan barusan gitu. Kan beliau kan ngomong masalah ke Pak KDM, udah disampaikan sama Pak PLT kemarin ke Pak KDM bahwa informasinya setelah tanggal 20 kalau itu mah. Ini kan kita nyampaikan tentang Capgub-nya gitu, Capgub itu kalau Pergub nomornya nanti kan keluar gitu. Nah kalau memang nomornya keluar, kita atas dasar itu bisa dibuatkan Capgub gitu. Mangga Bu, kalau atas dasar surat kita itu sudah bisa dibuatkan Capgub, mangga gitu langsung bisa dibuatkan Capgub. Pak, izin Pak, kalau surat memang nomornya nggak barengan Pak atau seperti gimana? Setahun ini Pak ya? Bukan, kalau surat kita kan sudah nih Pak. Iya. Iya surat. Jadi dasarnya Ibu kan udah dapat Ibu. Iya. Dasarnya itu untuk keluar keputusan gubernur itu dasarnya dari disub yang tahun lalu. Ya oke belum gitu. Ya. Kalau kita sepakat kan nanti secepatnya akan ditandatangani itu. Sekarang tadi tuh sebetulnya draft awal sudah diambil. Jadi Ya dikoreksikan nanti diprint lagi. Itu. Ini kan bahwa Pergub ini ditandatangani, keluar nomornya. Yang penting isinya kita sepakati dulu nih. Kita udah sepakat kan ya teman-teman? Sepakat. Oke. Berarti ini nanti ditandatangani, tinggal nanti menunggu keputusan kapan keluar Capgub ya gitu. Ya, betul kan? Ya, ya atas dasar betul. Jadi gini, jadi maksudnya setelah nomornya keluar, kalau memang surat itu yang surat kita keluarkan itu belum bisa jadi dasar untuk Capgub, kami akan segera usulkan lagi. Gitu. Ya. Buat lagi gitu. Gitu. Mau di ketetapannya Pak, bahwa izin bisa di ketetapannya bisa di ini lagi di slide lagi
yang ketetapan yang kemarin yang takutnya ada salah pemahaman lagi seperti tadi Pak kita diskusi lagi. Yang surat yang Agustus. Yang surat yang Agustus kan masing-masing udah pegang. Pak maksudnya di ini lagi karena bacaannya tarif bukan pendapatan. Coba deh cek. Ya memang tarif di situ. Coba deh cek. Ya kita kan berharapnya kan pendapatan kan? Ya pendapatan. Kan tadi akan sudah ceritakan bahwa proporsi ya itu munculkan tarif minimum pendapatan itu dari proporsi. Kan gubernurnya kan bisa di Pergub tadi kan diatur batas bawah batas atasnya Pak yang tarif itu. Ya. Nanti kalau satu ini kan nanti malah nggak bisa berubah nanti. Ini rentang. Jadi di proporsi. Di proporsi. Ya. Di permen juga yang bisa ditetapkan itu tarif. Ya bisa satu. Kata lagi itu sedikit usulan ada revisi di pasal F ayat F. Iya, pasal 2 poin F. Poin F ya. Angkutan sewa khusus ditambahin unsur mitra. Unsur mitra ya betul. F, unsur mitra angkutan sewa khusus. Iya, mitra Bu. Kan mitra berarti mewakili baik itu mau misalnya fleet, mau koperasi, mau perusahaan, mau individu ya mitra. Mitranya siapa ya? Aplikator, penyedia layanan. Kalau kan definisi angkutan sewa khusus adalah layanan angkutan dari pintu termasuk dari pintu ke pintu. Termasuk pengemudi memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan dari dan ke bandara, pelabuhan, transportasi lainnya, serta menggunakan aplikasi berbasis teknologi dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Kalau dengan nomenklatur ini saja tidak terakomodir. Karena untuk pemahaman istilah ke bawah ke teman-teman itu mitra. Jadi artinya ya kita minta supaya gamblang aja karena jangan sampai di bawah itu menjadi rancu terkait dengan karena di bawah itu sebetulnya untuk pemahaman istilah angkutan sewa khusus aja itu masih rancu. Kan kalau mitra mah memang ya kalau mitra memang itu dipahami oleh kita semua adalah driver online. Aplikator pun memang membahasakan mitra. Driver online itu kan mitra. Ya. Bukan pegawai. Pakai ini. Jadi tidak pakai angkutan sewa khusus tapi unsur mitra penyedia layanan angkutan. Bisa. Lebih bagus gitu. Kalau misalnya lebih bagusnya lebih bagus gitu. Lebih bagus karena gitu. akan lebih mudah dipahami ke bawah. Jadi angkutan sewa khusus. Iya. Iya. Mitra. Tetap ditulis mitra, unsur mitra, bukan sewa khusus. Kan kenyataannya bahwa penyedia layanan jasa melakukan pemotongan. Sebetulnya kan sudah diatur ada 20%. Tapi kenyataan di lapangannya lebih. Ongkos misalnya 16.000 mungkin yang keterimanya sama Ergo cuma 5.000. Kalau ya sebetulnya tercantum mau dituliskan lagi nggak Bu? Bukan angka 20%-nya itu tuh apa? Proporsi apa namanya? Tidak Biaya mengubah aplikasi, proporsi. biaya aplikasi ya. Tidak mengubah Biaya jasa. Proporsi biaya jasa aplikasi. Jasa aplikasi ya. Jasa aplikasi. Biaya proporsi biaya jasa aplikasi. Atas Pak, ayat deui kita terus ditampung gitu terus cekal. Tidak mengubah. Yeay. Juara. Jawaban juara, keberatan juara.